Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Pada video kali ini kita akan masuk ke bahasan ikatan ion yang merupakan bagian dari materi ikatan kimia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang elektron valensi dan simbol Lewis yang menggambarkan elektron valensi di sekitar atom itu disimbolkan dengan titik, gitu ya. Kenapa kita membahas elektron valensi? Karena elektron valensi inilah yang nantinya akan terlibat dalam ikatan kimia. Jadi, dalam ikatan kimia yang terlibat adalah elektron valensinya. Nah, kita juga kemarin sudah membahas tentang kestabilan atom, di mana atom-atom itu ternyata semuanya tidak stabil kecuali golongan gas mulia. Golongan gas mulia stabil karena elektron valensinya sudah 2 atau 8. 2 itu mengikuti aturan duplet, kalau elektron valensinya 8 itu mengikuti aturan oktet. Nah, kebanyakan atom itu mengikuti aturan oktet. Jadi, kebanyakan atom itu nanti harus berjumlah 8 elektron valensinya supaya stabil. Nah, atom-atom yang tidak stabil itu bisa stabil dengan cara melepas elektron atau menerima elektron. Nah, dalam proses melepas atau menerima elektron inilah suatu atom yang tidak stabil membutuhkan atom lain yang sama-sama tidak stabil. Atau dalam kata lain, untuk mencapai kestabilannya suatu atom harus berikatan dengan atom yang lain. Disinilah yang akan nantinya kita bahas di ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu ada dua. Yang pertama ikatan ion atau elektrovalen dan ikatan kovalen. Sebetulnya ada satu lagi yaitu ikatan logam, tapi yang akan banyak kita bahas adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Kata kunci dari ikatan ion adalah transfer dan kata kunci dari ikatan kovalen adalah sharing. Apa maksudnya? Yuk kita bahas. Nah, di video kali ini kita akan lebih fokus kepada ikatan ion. Ya, tadi kata kunci dari ikatan ion adalah transfer. Kenapa? Karena ikatan ion terjadi karena adanya transfer elektron. Di mana dalam ikatan ion itu terjadi antara unsur logam, ya, unsur yang mentransfer elektron dengan unsur non logam yang nanti akan berperan sebagai yang menerima elektron. Jadi ada transfer elektron dari unsur logam ke unsur non logam yang akan nantinya menerima elektron tersebut. Nah, di tabel periode unsur kita sudah pernah pelajari bahwa unsur-unsur logam itu terletak di sebelah kiri. Ya. Nantinya akan lebih kita banyak bahas adalah golongan 1A dan 2A. Sementara ya ini logam dan di sini unsur non logam itu terletak di sebelah kanan. Non logam. Nah, kita nanti akan lebih banyak membahas golongan A saja, yaitu 1A, 2A sampai 7A, di mana logam itu golongan 1A dan 2A, ya, berarti ya, di sini. Dan non logam di sini 6 sampai 7A. Ya, yang akan kita banyak bahas adalah 4 golongan ini, ya. Jadi logam dan non logam. Sebagai contoh ya, 11Na dan 17Cl. Di sini kita tahu bahwa Na itu golongan berapa? Na golongan 1A. Berarti dia termasuk logam. Sementara Cl itu golongan 7A. Berarti dia non logam. Nah, logam dan non logam dia bisa membentuk ikatan ion. Gimana caranya? Langkah pertama, kalau kita bicara tentang ikatan kimia, kita harus tahu dulu elektron valensinya dari masing-masing atom yang terlibat. Yang pertama, kita tentukan elektron valensinya dari 11Na. Gimana caranya? Konfigurasikan ya, 2.8.1. Elektron valensinya 1, tidak stabil ya. Kita gambarkan struktur Lewisnya. Langkah yang kedua, setelah kita tahu elektron valensinya, kita gambarkan struktur Lewisnya. Karena dia elektron valensinya 1, berarti dia punya 1 titik. Oke. Oke, kita sekarang ke Cl-nya. Ya, sini 17 Cl. Sama, langkah pertama tentukan dulu elektron valensinya. Sini 2, 8, 7. Elektron valensinya 7. Kita gambarkan nih. Sini ya, dekat Na, Cl, dia punya 7 titik berarti ya. 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
Setelah ini kita tahu bahwa Na ini tidak stabil dan Cl juga tidak stabil. Kedua-duanya ini elektron valensinya tidak 8 ya. Mereka harus 8 supaya stabil. Na kita tahu golongan 1A dia harus melepas satu elektron supaya stabil. Sementara Cl harus menangkap satu elektron supaya stabil ya, supaya 8 semuanya ini melepas, ini menangkap satu. Kebetulan banget nih, Na ini pengen buang elektronnya. Sementara Cl ini butuh elektron gitu ya. Nah, interaksi antara dua atom ya, yang tadinya pengen buang sama yang pengen nangkep, di sini nanti akan terjadi ikatan ion. Ya, jadi Na ini elektron dari Na karena dia nggak butuh, yang satu ini dia pengen buang. Buang kemana? Ke Cl ya. Cl ini kamu butuh satu kan? Nih aku kasih. Gitu ya. Nah, jadi Na melepas satu elektronnya atau mentransfer satu elektronnya ke Cl yang membutuhkan satu elektron. Nah, proses inilah yang dimaksud ya, transfer ya. Jadi Cl mentransfer satu elektronnya ke Na mentransfer satu elektronnya ke Cl sehingga sekarang Na ya yang tadinya punya satu elektron valensi sekarang kehilangan satu elektron ya, tadinya punya 11 sekarang cuma punya 10 tapi belakangnya jadi 8 karena ininya dibuang ya. Sementara ini Cl dia mendapat satu elektron dari Na sehingga sekarang kedua-duanya stabil. Jadi Na kehilangan satu elektron berarti dia menjadi ion. Ion apa? Ion positif karena kehilangan satu elektron. Sementara Cl ya, tadi Cl awalnya punya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Tapi sekarang sudah mendapat satu elektron ya, hasil transfer dari punya Na nih ya. Di sini ya. Set gitu ya. Nah, sekarang elektron valensi dari Cl tidak 7 lagi tapi 8. Karena dia ketambahan satu elektron, maka Cl di sini bermuatan negatif. Nah, ion positif Na positif dengan Cl negatif inilah nanti dia bisa berikatan. Jadi Na plus ditambah Cl minus menghasilkan NaCl. Oke, gampang ya. Oke, kita ke contoh selanjutnya supaya lebih memahami lagi. Di sini ada 12 Mg dan juga 17 Cl. Sama, langkah pertama kita konfigurasikan dulu untuk mengetahui elektron valensinya. 12 Mg berarti dia 2.8.2. Elektron valensinya 2. Simbol Lewisnya sekarang Mg berarti dia punya 2 elektron valensi ya. Berarti dia punya 2 titik. 1, 2. Nah, sekarang Cl nih kayak tadi ya, Cl ya, 17 Cl 2.8.7. Elektron valensinya berapa? 7. Simbol Lewisnya sekarang kita taruh ke sini. Cl punya 7 ya, kayak tadi ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, Mg dia supaya stabil harus membuang 2 nih, ya kan? Supaya dia 8, dia harus membuang 2 elektron. Sementara Cl dia kekurangan 1 elektron nih. Gimana? Bisa nggak kalau kayak gini berikatan ion? Yang satunya harus membuang 2, tapi yang menerima cuma ada 1 ya. Ini kalau dua-duanya ditaruh ke sini semua, apa bisa? Nggak bisa ya, ini cuma muat 1, satunya taruh mana? Nggak bisa. Nah, karena nggak bisa, jangan khawatir Mg. Aku akan manggil temanku satu lagi, biar elektronmu yang satunya bisa tertampung gitu ya. Kamu kan harus membuang 2 nih. Aku panggil temanku satu lagi ya. Oke, ini Cl-nya manggil temen nih. Jadi yang tadinya Cl-nya 1, sekarang ada 2, karena tadi dipanggil. Gitu ya. Woi, kamu juga butuh elektron kan? Nih, ada Mg nih, dia punya 2. Aku nggak bisa nerima 2. Kamu satunya buat kamu ya, gitu. Jadi sekarang ada 2 Cl. Nah, sekarang ini Mg harus melepas 2. Sekarang yang menerima ada 2 yang masing-masing membutuhkan 1. Berarti total Cl ini membutuhkan 2 elektron, 2 Cl ini ya. Nah, satunya ditaruh ke Cl yang ini, ditransfer ke sini, yang satunya ditransfer ke sini. Oke. Jadi kalau
ada satu membutuhkan satu elektron, tapi yang dibuang harus ada dua, maka ditambah lagi satu gitu ya. Di sini Cl hanya bisa menerima satu, Mg dia harus membuang dua, maka Cl di sini harus ada dua supaya muat dua ini gitu ya. Jadi Mg sekarang sudah melepas dua elektronnya menjadi 2 plus, dan Cl ya yang tadinya punya 7 sama seperti tadi, dia sekarang ketambahan satu elektron ya, 1 2 3 4 5 6 7 awalnya. Nah, sekarang jadi ada 8. Ini ya, ketambahan kan. Tuh. Nah, karena dia ketambahan satu elektron, berarti dia jadi ion negatif. Ya. Tapi ingat di sini Cl-nya ada 2, makanya kita tulis 2 di sini. Jadi 2 Cl minus gitu ya. Nah, Mg2 plus dan 2 Cl minus ya. Ini 2 plus, di sini minusnya juga ada 2. Dia bisa berikatan ya. Jadi Mg2 plus ditambah 2 Cl minus menjadi Mg. Cl-nya ada berapa? Cl2. Begitu ya. Jadi kalau di sini ada 2 Cl-nya, ditulis Cl2. Oke. Insya Allah ini mudah-mudahan membantu. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan kerjakan ini. Boleh berdiskusi dengan teman kalian, boleh dengan siapapun ya, orang tua, tetangga, boleh silakan. Yang pertama, atom 19K dan 35Br adalah dua atom yang bisa membentuk ikatan ion. Nah, seperti apa prosesnya dan senyawa apa yang dihasilkan? Silakan. Langkahnya sama seperti contoh-contoh sebelumnya, NaCl dan tadi MgCl2, silakan dicoba untuk K dan Br ya. Lalu soal yang kedua, apakah atom 20Ca dan 17Cl bisa membentuk ikatan ion? Nah, buktikan dan sertakan alasanmu. Langkahnya sama seperti tadi. Untuk membuktikan apakah Ca dan Cl ini bisa, itu sama seperti contoh yang tadi. Nah, tugas ini dibuat di kertas saja dengan tulisan tangan, terus difoto dan diupload pada tempat yang sudah disediakan di LMS. Deadline-nya hari ini, ya hari Rabu, tanggal 17 November, jam 23.59. Kalau ada kesulitan, silakan chat saya. Insya Allah saya akan membantu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.